Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast PPK Python, yang dalam hal ini sekarang kita sudah ada kedatangan tamu kehormatan dari pihak Panwascam Kecamatan Python, yang dalam hal ini kita kedatangan tamu atas nama Bapak Samsul Arifin selaku komisioner dari Panwascam Kecamatan Python, yang dalam hal ini beliau juga berkenan untuk hadir menjadi narasumber di podcast PPK Python yang kesekian kalinya. Halo Pak Samsul, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mas, baik. Baik. Sudah pertemuan yang keberapa baru saya yang diundang gitu. Insya Allah sudah pertemuan yang ke-6. Baru kali ini kami mendapatkan jadwal yang pas untuk saudara Samsul. Mungkin kemarin jadwalnya sangat padat sehingga butuh waktu yang tepat untuk mendatangkan sosok dari Panwascam Kecamatan Python. Monggo diperkenalkan diri dulu. Siapa tahu teman-teman pemilih masih belum paham dengan wajah yang sangat imut, sangat manis ini dari Panwascam Kecamatan Python. Oke, terima kasih Mas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pemilih, perkenalkan kebetulan yang hari ini diundang oleh kawan dari PPK Python adalah saya Samsul Arifin. Sebenarnya saya juga punya nama panggilan seperti Mas Samuel Udin. Jadi panggilan saya sebenarnya Cak Sul. Bu, ada nama panggungnya Ya, juga. sama. Ada nama panggungnya juga Cak Sul. Cak Sul. Jadi saya di mana-mana itu Mas sering dipanggil Cak. Cak Sul. Cak, walaupun kadang saya itu adalah yang paling muda dari yang tua-tua. Sehingga saya tetap dipanggil Cak. Jadi awet muda kalau gitu. Iya, selalu Cak. Awet muda apa awet tua? Awet tua. Awet tua. Jadi walaupun yang tua kadang manggilnya Cak. Iya. Itu sehingga lebih terkenalnya kalau di luar itu Cak Sul. Cak Sul ya. Teman-teman Panwas di kecamatan yang lain juga banyak yang manggil Cak. Jadi saya juga punya nama panggung juga selain Mas Samuel di sini. Iya. Jadi anaknya saya ini harus manggil Cak atau gimana ini? Bebas boleh. Bebas, boleh. Cak, boleh Mas, boleh. Tapi jangan Pak dulu lah. Karena Pak masih saya taruh di belakang. Mungkin perkenalannya itu bukan hanya sekedar nama panggung nama. Okay. Mungkin lebih detail lagi. Lebih detail, saya di Panwaslu Kecamatan Python, saya anggota Panwaslu Kecamatan Python. Saya kebetulan memegang divisi P3S, yaitu P3S. Ya, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi nanti divisi saya kebanyakan itu berkaitan dengan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Baik sengketa antara peserta dengan peserta maupun peserta dengan penyelenggara. Oh, itu jadi ranahnya. Ya. P3S. P3S. Apa tadi singkatannya? Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Waduh. Bikin merinding dengarnya. Jangan main-main dengan divisi yang satu ini. Bisa kena pelanggaran. Ya. Ada kartu kuning, ada kartu merah, apa gimana? Kalau pelanggaran Mas Samuel, sebenarnya kita ini yang lebih enak sebenarnya. Kenapa? Karena sebelum masuk ke divisi kita, Ya. penanganan pelanggaran, di kami di Panwaslu itu kan ada 3 divisi. Yang Ya. pertama SDM, Datin, Data dan Informasi, yang kebetulan itu Mas Fathorosi sekaligus sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Python. Yang kedua ada HP 2H. Itu terkait dengan pencegahan juga. Pencegahan juga. Ya, hukum dan partisipasi masyarakat. Jadi kalau sudah masuk ke pelanggaran, maka kita bisa lihat di awal dulu, Mas. Bagaimana langkah pencegahannya gitu. Jadi sebenarnya saya yang paling santai itu, Mas. Yang paling santai dalam artian kalau pencegahannya sudah tidak maksimal, baru kita masuk ke penanganan pelanggarannya. Jadi mudah-mudahan yang kita lakukan ikhtiar di awal ini pencegahannya betul-betul maksimal. Wah. Sehingga saya ke belakang tetap santai. Kayak apa itu santai, ada lagu Raja Dangdut kita gimana? Santai. Mungkin kayaknya Cak Sul ini penggemar
Bang Haji juga ya. Kenapa dari tadi ada istilah santai? Mungkin mereka dari terinspirasi dengan lagu dangdut Bang Haji. Ya teman-teman pemilih, tadi sudah Kak Sul, ya kita panggil Kak Sul saja karena lebih enak di bibir untuk menyebutkan Kak Sul nama panggungnya. Tadi juga ada 3 rekan kerja, ada di divisi SDN, A2, HP2 itu, dan juga Kak Sul sendiri di P3S-nya. Ya, mungkin nama-nama tadi rekan kerja untuk mengawal atau sebagai pengawas dalam hal untuk mensukseskan pemilu di 2024 mendatang. Ya, demikian dulu bincang-bincang kita dengan divisi P3S. Sementara kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan masyarakat berikut. 14 Februari 2024 itu ada apa? Anda tahu? Gak tahu? Ada apa? Gak bahaya kan? Iya, pemilihan umum anggota DPRD dan DPR RI serta presiden dan wakil presiden. Oh iya, pemilu. Oh, pemilu. Oke. Pemilihan presiden. Oh, DPRD sama DPR RI. Ingat, 14 Februari 2024 pemilihan umum serentak. Saya datang. Kami datang. Kami datang. Kami datang. Ayo. Ya teman-teman pemilih, kita kembali lagi dengan podcast PPK Python yang dalam hal ini masih dengan narasumber dari Panwastam Kecamatan Python, yang dalam hal ini sudah kedatangan tamu istimewa kita yaitu Cak Sul. Beliau adalah selaku yang memegang divisi P3S-nya. Tadi sudah perkenalan, sudah sangat detail sekali penjelasannya, perkenalannya, sehingga nama panggungnya pun sudah disebutkan. Tapi yang masih belum disebutkan mungkin kelupaan tadi. Dari fungsi dan tugasnya Cak Sul ini sebagai divisi P3S-nya sebagai apa? Apa yang dimaksud dengan fungsi dan tugasnya itu? Kalau secara umum dari awal ya bicara tentang pengawasan, fungsi Panwaslu Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu sebenarnya ada undang-undangnya ya, juga. jadi kami itu berdiri bukan asal berdiri, jadi ada landasannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Iya. Jadi di tingkat PPK Kecamatan fungsinya sama sebenarnya secara bertingkat dari pusat ke daerah, itu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Itu fungsinya. Nah, terkait dengan fungsi itu, kita punya tugas dan wewenang dalam melaksanakan dan menyukseskan itu fungsi pengawasannya. Yang pertama itu kalau berdasarkan pasal 106 itu kita punya wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran pemilu. Kemudian melaksanakan pemeriksaan juga. Apabila nanti dibutuhkan dari pihak Bawaslu Kabupaten ingin kita menindaklanjuti terhadap suatu temuan, jadi kita di kecamatan wajib menindaklanjuti hal tersebut, melakukan pemanggilan dan sebagainya dan hal-hal lain terkait dengan pelanggaran tersebut. Kemudian kalau bicara tentang tujuannya, tujuannya kami dalam pengawasannya itu menjamin penyelenggaraan pemilu ini berkualitas, lalu berjurdil sesuai dengan undang-undang. Iya, itu tujuannya ya. Seperti kami juga sebagai PPK mungkin tujuannya yang sama, mungkin untuk sukses pemilu di 2024 mendatang. Dan mungkin kita juga perlu teman-teman pemilih juga mengetahui sebagai ajang sosialisasi kepada khalayak ramai atau masyarakat untuk meningkatkan wujud dari partisipasi masyarakat lebih maksimal lagi di pemilu mendatang. Untuk sasaran pengawasan dalam kepemiluan itu secara serius itu di bagian-bagian apanya yang diawasi? Oke, kalau sasaran yang jelas sebagai pengawas pemilu, sasarannya itu adalah
Ada dua ya secara umum. Yang Secara pertama adalah peserta pemilu. Peserta pemilu itu mencakupi partai politik. Partai politik, kalau terkait dengan perseorangan ada Dewan Perwakilan Daerah, Iya. Dewan Perwakilan Daerah, dan kemudian ada juga penyelenggara pemilu. Jadi fungsi kami sebenarnya di pengawasan itu juga mengawasi penyelenggara pemilu. Apa yang diawasi? Yang diawasi itu satu adalah memastikan pelaksanaan tahapan itu sesuai dengan jalurnya, Sesuai tahapan. sesuai tahapannya. Jadi tidak ada yang didahulukan dan tidak ada yang ditaruh di belakang. Kemudian juga memastikan keadilan dalam pelaksanaan pemilu antar peserta pemilu. Iya. Jadi memiliki hak dan kewajiban, juga memiliki kita harus adil terhadap hak yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu. Jadi kami juga bukan hanya mengawasi pesertanya saja, penyelenggaranya pun juga kita ikut awasi apakah mereka berjalan sesuai dengan ranahnya berdasarkan undang-undang pemilu. Takut korupsi, Bi. Nah, ya. Karena tahapan yang sudah dibuat itu sudah memperhatikan banyak aspek. Iya. Jadi jangan sampai tahapan itu nanti dilewati dengan beberapa alasan, entah itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kemudian ada tahapan yang dilewati. Nah, di situ fungsi pengawasan itu diperlukan. Kalau kita diumpamakan di sebuah pertandingan sepak bola, mungkin hadirnya Panwascam itu sebagai wasit gitu ya, Ya, menindaklanjuti pelanggaran yang ada di lapangan. ya betul. Tapi beda sedikit, Mas. Bedanya? Beda sedikit. Jadi kalau di pertandingan sepak bola misalnya, wasit itu akan melihat terjadi pelanggaran, baru kita lakukan diberhentikan pertandingannya. Iya. Di fruit lah gitu istilahnya ya. Tapi di Panwas kita tidak hanya mencari pelanggaran saja. Ada di awal itu yang saya bilang tadi, ada pencegahan yang dilakukan. Jadi potensi-potensi terjadinya pelanggaran itu kita petakan dulu. Sebelum terjadi pelanggaran, kita adakan pencegahan terlebih dahulu. Jadi sedikit berbeda dengan wasit sepak bola yang menunggu terjadinya pelanggaran. Baru ada Baru ada tindakan. Kalau kita lakukan pencegahan dulu, baru ada tindakan kalau terjadi pelanggaran. Dengan intinya hadirnya Panwascam itu setidaknya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran karena sudah di awal ada istilah pencegahan, pengawasan itu takut terjadi hal itu. Lah, kalaupun itu sudah terjadi sebuah pelanggaran, hal-hal apa saja yang dilakukan nanti di lapangan? Oke, kalau pelanggaran yang terjadi itu sesuai dengan tugas kita yang tadi itu kita mengawasi pelaksanaannya dan mencegah terjadinya pelanggaran itu. Dan kalau itu terjadi, kita punya wewenang tadi Mas berdasarkan pasal 106 Undang-Undang 7 Iya, 2017. sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya. Ini. Ya, kita wajib punya wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan. Seandainya ada temuan di lapangan masyarakat yang melihat terjadi pelanggaran atau peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh penyelenggara, maka kita bisa menindaklanjuti hal tersebut dan itu hukumnya wajib bagi pengawas. Oh, gitu ya. Waduh, ngeri. Hari ini edisi ngeri. Kalau bicara masalah pelanggaran itu bagi dua pihak sebagai penyelenggara ataupun dari pihak partai politik sebagai peserta, itu harus sesuai dengan koridor dan ketentuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ataupun dengan Panwascamnya ataupun dengan BPK-nya yang sudah sesuai dengan koridor. Dan untuk mengupas tuntas lagi apa saja nanti yang akan disampaikan oleh Panwascam Kecamatan Paiton, kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut. Hai teman pemilih, 6 tempat yang wajib teman pemilih ketahui di daerah Paiton. Tempat pelelangan ikan TPI, PLTU Paiton, Pantai Duta Keren, Jabung Tirta, Candi Jabung Yes. Bohai, Binur Harmoni, Slibew. Ya, kita kembali
kembali lagi dengan podcast Python dengan narasumber yang sama, masih bersama Dasul sebagai divisi P3S Panwascam Kecamatan Python. Tadi kita sudah mendengarkan banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau selaku pengawas pemilu di 2024 mendatang. Dasulnya tadi sudah banyak membeberkan dan menjelaskan kepada teman-teman pemilih. Namun masih banyak hal yang masih mengganjal bagi kita semua, khususnya kepada teman-teman pemilih yang ada di Kecamatan Python. Tadi sudah kita dengar adanya pelanggaran-pelanggaran hal ini itu terkait dengan peserta politik, peserta pemilu ataupun dari penyelenggara yang menjadi konsentrasi penuh pengawasan dari Panwascam. Mungkin biar teman-teman pemilih juga paham hal-hal apa saja yang menjadi potensi pelanggaran yang ada di pemilu. Oke, jadi sebelum kita bicara potensi pelanggaran, Mas, Iya. banyak masyarakat yang belum tahu apa sih pekerjaannya Panwas selama ini. Karena masyarakat tahunya adalah menjelang hari H, Iya. baik itu masa kampanye maupun tahapan pencoblosannya nanti. Jadi perlu teman pemilih kalian ketahui bahwa sebelum ini Panwas sudah sering berkoordinasi dengan teman-teman PPK dan PPS di desa, karena kami juga ada pengawas kelurahan atau desa yang ada di tingkat desa. Yang disebut dengan PKD. Ya. Jadi tahapan-tahapan pemilu itu sudah kita awasi dari awal, mulai dari verifikasi parpol, kemudian verifikasi yang terbaru ini adalah terkait DPT. Jadi DPT. tahapan dari sebelum DPT kita dari DPS dulu ditetapkan DPS-nya, lalu DPHP. Yang selalu mengawal ketat Pantarlih kemarin. Selalu mengawal Iya. ketat Pantarlih, bahkan selain kita mengawal pasca istilahnya, kita juga melakukan kemarin ada uji petik, Mas. Nah, Jadi ini. tanpa diikuti oleh Pantarlih, kita turun ke satu tempat, kita uji petik apakah yang dilaksanakan oleh Pantarlih itu sudah betul sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Dan alhamdulillah yang kemarin yang sudah kita laksanakan itu senyampang yang kita awasi, kita koordinasikan bersama itu sudah bagus. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Jadi uji petik dari teman-teman PKD dan Panwascam itu setelah cross check di lapangan itu betul-betul sudah terjamah semua. Ya. Terjamah semua. Jadi itu salah satu bentuk pencegahan kita sebenarnya. Jadi sebelum ditetapkan DPS, DPT dan sebagainya, kita lakukan uji petik dan apabila terjadi indikasi di situ, maka kita lakukan komunikasi awal sehingga yang kemungkinan terjadinya pelanggaran itu bisa diminimalisir. Dan alhamdulillah tidak terjadi kemarin untuk di Python. Mungkin pelanggaran-pelanggaran di awal yang menjadi bagian pengawasan dari Panwascam, takutnya sebelum DPT ditetapkan itu takutnya ada salah satu warga negara yang terlewat. Ya, jadi kami terlewat betul-betul memastikan Iya. haknya terpenuhi. Nah, kemudian terkait tadi yang pertanyaannya Mas Sam terkait potensi Mas pelanggaran. Samuel. Oh iya, Mas Samuel ya. Potensi pelanggaran karena ini masih tahapannya sebenarnya sudah berjalan dan potensi-potensi itu kita awasi betul. Jadi yang pertama adalah yang paling sering dilihat masyarakat, potensi yang pertama itu adalah pelanggaran APK, alat peraga kampanye. Oh, ya masuk. Itu banyak. Tapi berhubung sekarang masih belum ada ketetapan tentang DJT, maka hal itu tetap kita pantau, walaupun belum ada ketetapan DJT-nya. Yang kedua, nanti terkait dengan masa kampanye itu akan kemungkinan terjadinya kampanye di luar jadwal. Oh, itu masuk ke pelanggaran Ya, juga. itu masuk pelanggaran juga. Misalnya sudah dijadwalkan kampanyenya Tanggal November, sekian, misalnya iya. tanggal sekian. Dan ada salah satu calon atau mungkin partai yang melakukan kampanye sebelum itu. Nah, itu masuk kategori pelanggaran. Dan bila ada teman-teman pemilih yang menyaksikan seperti itu, bisa juga nanti dilaporkan ke kami di Panwas. Gitu. Iya, di Panwas atau di PKD desa setempat Ya, bisa desa setempat. untuk ditindaklanjuti. Betul. Kemudian yang ketiga, ada juga pelanggaran itu yang biasanya terjadi terkait dengan penggunaan tempat ibadah. Nah, itu yang sering ramai, Mas ya. Oh ya, Tempat ibadah digunakan sebagai sarana kampanye misalnya, atau itu mutlak nggak bisa, nggak boleh, tidak boleh. nggak boleh karena ada ketentuan. Ada aturannya. Ya. Kemudian penggunaan fasilitas pemerintah. Contohnya misalnya fasilitas pemerintah yang dimiliki di puskesmas, misalnya, Puskesmas, nggak atau boleh. kantor kecamatan, Kecamatan, nggak atau boleh. bahkan kantor desa.
Misalnya nanti ada pamflet hadirilah kampanye partai politik di kantor desa ini. Wow. Itu jelas-jelas pelanggaran. Wah, secara tegas itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi penggunaan fasilitas pemerintah itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir itu yang kemungkinan besar nanti adalah kampanye via medsos. Karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi, medsos itu sekarang betul-betul hampir semua elemen masyarakat paham itu. Minimal punya WhatsApp kan itu. Untuk pengawasan di medsos itu gimana nanti untuk Panwas? Tetap, jadi nanti kita pasti ada acuannya Mas dari atas. Iya. Karena secara aturan kalau tidak salah itu bahwa pelaksanaan kampanye dengan medsos itu dilakukan 21 hari menjelang berakhirnya masa kampanye. Jadi bukan dari awal masa kampanye. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian apa yang menjadi perhatian nanti terkait kampanyenya? Kampanyenya boleh saja. Ya tanggal 21 hari menjelang berakhirnya masa kampanye itu boleh. Boleh. Ya. Boleh. Nah, cuman ada beberapa hal atau poin yang perlu diperhatikan oleh nanti para peserta pemilu. Yang pertama, tidak ada hoax. Kemudian tidak ada black campaign juga atau menjelekkan salah satu calon, salah satu partai dan sebagainya. Walaupun itu kemungkinan pasti ada di setiap ya, zaman. makanya kemungkinan itu kita petakan dari awal, Mas. Jadi bisa nanti mungkin kita adakan sosialisasi dengan semua peserta pemilu. Hal apa yang boleh terkait kampanye dan apa yang tidak boleh. Termasuk nanti mungkin ada juga yang sara misalnya. Oh iya, itu yang paling mengerikan itu. Ya, kemarin di Sudah 2019 ada, itu kayaknya ramai juga di medsos. Nah, jadi potensi-potensi itu di awal kita petakan, Mas. Jadi masuk ke tahapan terkait APK, maka kita itu pantau betul itu. Apakah pemasangan APK-nya sudah sesuai? Ada ketentuan juga Ya, pemasangan APK itu. ya, bahkan kemarin kami pernah diajak komunikasi oleh pihak kecamatan, pihak Satpol PP Iya. terkait penertiban beberapa banner yang dianggap dalam tanda petik itu seolah-olah itu ajakan kampanye. Oh. Tapi kalau kita lihat di dasar mereka melakukan penertiban itu, saya tanyakan kemarin, itu ternyata kan berdasarkan tentang Pergub, peraturan bupati tentang tata rencana pemasangan reklame itu. Nah, kalau itu yang menjadi dasar hukum mereka, maka kami sebagai Panwas tidak bisa masuk ke situ. Karena dasar hukum kami adalah terkait dengan pengawasan pemilu. Kalau terkait peraturan bupati, undang-undang daerah, maka wewenang mereka para Satpol PP yang di lapangan yang menertibkan itu karena terkait dengan peraturan daerah. Jadi tidak bisa dicampur aduk dengan peraturan dari bupati dengan ketentuan yang ada di Panwascam gitu ya. Jadi nanti seandainya pada tahapan kampanye, walaupun pemasangan bannernya itu sesuai dengan tata rencana yang diatur oleh Perda, tapi melanggar ketentuan pemilu, maka kami sebagai Panwas hadir di situ. Bertindak tegas, Bertindak tanpa kompromi. ya, karena fungsi kami juga memastikan keadilan antar peserta pemilu itu punya ruang dan hak yang sama. Oh gitu ya. Dengan tujuan yang sama demi suksesnya pemilu 2024 mendatang. Dengan tanpa ada istilah ada dusta di antara kita. Ya, atau menganak emaskan gitu. Iya. Kita diperlakukan sama sebagai warga negara, kedudukannya sama di mata hukum. Ya. Gitu. Jadi tidak ada tebang pilih atau gimana, ada namas atau gimana. Ya. Kita semua punya satu suara nanti di pemilu 2024. Makanya dengan adanya podcast ini tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata agar tingkat partisipasi masyarakat untuk hadir di TPS itu antusiasnya sangat luar biasa sekali, karena dengan hanya menyiapkan waktu kita 5 menit hanya untuk menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Itu dari kami podcast PPK Python bersama narasumber kita Samsul Arifin atau dikenal dengan Cak Sul. Beliau adalah selaku divisi Panwascam yang memegang divisi P3S. Terima kasih atas kehadirannya Cak Sul. Semoga manfaat kepada teman-teman pendidik. Dari kami Bang Samidudin mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.